Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan beliau di yaumil masyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, langsung saja malam hari ini saya berhasil membawa ataupun menculik ya sahabat ya, Mbak Azizah. Kita tahu semuanya Mbak Azizah ini adalah santrinya Ustadz Kodrat ya. Santrinya Ustadz Kodrat yang senior, bisa dikatakan dia ketua pondok ya Mbak. Ketua pondok santriawati. Jadi dia banyak tahu sekali tentang Ustadz Kodrat. Dan saya lihat di sini juga beliau yang paling vokal kepada Ustadz Kodrat. Beliau kritis gitu loh. Tapi kok kenapa sampai detik ini beliau masih ada di pondok sini? Karena kita tahu semuanya bahwasanya mungkin sahabat-sahabat netizen juga tahu bagaimana pondok di sini, pondok Kodrat ini bagaimana yang diasuh oleh Ustadz Kodrat kan. Banyak sekali hal-hal yang menyimpan dari syariat Islam ya, seperti contohnya yaitu tadi banyak kalau ada santriwati baru atau santri perempuan yang baru itu harus dibaiat dulu, dan dibaitnya, dan kalau waktu dibaiat itu harus berdua dengan sang kiai saja, tidak boleh didampingi oleh siapa-siapapun. Padahal di situ ada dua manusia yang berlainan jenis kan, seperti itu kan katanya para ulama. Kalau ada dua orang laki perempuan yang kumpul di situ hanya berdua, itu yang ketiga adalah syaitan gitu loh. Setiap manusia mempunyai nafsu kan, seperti itu ya, bukan kita bermaksud belum tentu imronnya kuat kan gitu ya. Nah ini kan Mbak Azizah ini yang lebih pengalaman di sini, di pondok ini udah tahunan gitu ya. Kita coba mengorek keterangan daripada Mbak Azizah ini. Nah gimana nih Mbak, ini kami datang kemarin kan maksudnya pun kami ini sebenarnya mau ketemu sama Ustadz Kodratnya, tapi kan nggak ketemu nih. Ini ya alhamdulillah kami bisa ketemu sama mbaknya nih. Jadi selama mbak di sini kira-kira ada nggak keganjalan ataupun keanehan-keanehan yang selama ini mbak ikuti, mbak belajar di sini gitu? Sepertinya kok kayak ada yang mbak tutup-tutupi ataupun santri-santri lain seperti menutup-nutupinya gitu. Iya, untuk di sini itu lebih ke spiritual sih. Iya, banyak ke spiritualnya daripada keagamanya. Hampir tidak ada untuk keagamanya. Untuk sholat pun kita juga harus bergantian, harus ada yang jaga. Karena kita dilarang sama Ustadz Kodrat untuk tidak sholat. Dan saya tidak pernah melihat Ustadz Kodrat sholat sama sekali. Nggak pernah berjamaah sholatnya? Sama sekali tidak pernah. Untuk Jumatan pun kan hukumnya wajib. Itu tidak pernah ya. Sama sekali para santri tidak pernah melihat Ustadz Kodrat itu sholat. Jadi kalau Jumatan kan kalau laki-laki wajib bagi laki-laki, tapi kalau bagi perempuan tidak wajib, seperti itu ya. Terus Ustadz Kodrat sendiri itu tidak pernah Jumatan seperti itu ya? Tidak pernah. Terus pertanyaan saya di sini yang aneh ya, saya melihat itu di antara santri-santri yang lain, sampean ini kan kritis dan juga cerdas gitu loh. Kenapa sampean kok sampai detik ini bertahan di pondok ini? Udah tahu seperti itu? Karena saya mau keluar pun saya sudah tidak punya keluarga sama sekali. Sampean anak yatim piatu Mbak? Iya. Mana Mas Rin? Itu yatim piatu loh Mas Rin. Waktu awal mondok kemari itu sudah yatim piatu atau dulunya waktu mondok kemari itu orang tuanya masih ada? Orang tua saya dulu masih ada dan mereka juga donatur di sini. Oh, donatur. Bawa aja Medan Mas Rin. Yatim piatu loh, eman-eman dimakan Ustadz siapa? Ustadz Kodrat. Banyak gak kenal awal sama saya dari awal gitu kan? Kan lebih jelas gitu loh. Coba tanya yang pasti dulu. Kasihan. Terus Mbak, itu kan saya lihat di sini kan ritualnya itu gak selayaknya pondok pesantren pada umumnya gitu kan. Biasanya kalau pondok pesantren tuh ya kan kita diajarkan hafalan Quran, habis gitu diajarkan fikih, tafakuh kan begitu ya.
kok di sini saya melihat kok lebih cenderung ke pemanggilan korin. Iya. Terus Iya. habis gitu apa itu ada ritual apa itu? Rambut, kuku dipotong, dibungkus kain kafan terus gitu. Memang seperti itu. Ya itu tadi seperti mbaknya bilang tadi, di sini pondok lebih diutamakan spiritualnya ya, Iya. bukan pengajiannya ya. Iya, Iya. tapi gini Sat ya. Saya kan udah termasuk mendalami tentang spiritual. Kalau di dalam hal spiritual ini juga udah melenceng. Apalagi dibilang itu pemantapan. Pemantapan spiritual di sini. Ya kata si Kodrat tadi. Spiritual sendiri itu kan artinya batin. Iya, batin, Gitu loh. batiniah. Batiniah kita. Benar. Makanya Benar. di sini buat saya yang ganjal, apabila kalian belum bertemu dengan korin kalian sendiri, maka untuk tingkat spiritual kalian itu masih rendah, belum sempurna. Oh gitu. Padahal itu kan untuk pemanggilan korin itu suruh masuk sakral. Sakral. Itulah yang makanya bisa ada bahasanya mondok atau mempelajari sebuah keilmuan bisa jadi gila atau stres. Ini ditakutkan Ustaz ke depan. Kebanyakan kalau kita yang mondok di awal-awal gitu kita belajar syariat Islam dulu Mbak, syariat hukum-hukum dulu. Islam, Harusnya. hukum-hukum Islam seperti itu. Baru kemudian mencapai tingkatan di atasnya. Iya. Kan yaitu baru masuk tahap ke hakikat. Jadi hakikat. syariat, hakikat baru masuk hakikat gitu. nggak Ini langsung ada- hakikat seperti ini akhirnya Ya, sesat. ngaco. Ada yang mau saya tanyakan lagi mbak, ya kan? Ini kalau santriwati yang pertama datang kemari kan itu harus di ruangan khusus Ustadz Kodrat. Iya. Nah, selain dari tempat itu ada nggak tempat-tempat lain yang memang disakrali sama Ustadz Kodrat tadi? Tidak ada, cuman satu ruang saja yang memang tidak ada satu orang pun boleh masuk. Ada kira-kira di situ ruangan khusus seperti macam ruangan di bawah tanah atau apa gitu yang tempat-tempat memang untuk ini? Karena ada beberapa hari yang lalu kami ketemu juga sama Mbak siapa ya, semalam itu kami bahwasannya ada sedikit yang memang betul-betul dirahasiakan sama dia gitu. Devina. Iya, betul itu seperti ada yang dirahasiakan. Maksudnya gini mbak, santri baru itu kan pertama datang itu wajib di ruangan khusus kiai tadi, ustadz tadi. Itu di situ apalah yang dilakukan sama ustadz siapa? Kodrat itu tadi. Apa yang dilakukan sama santri baru itu? Lebih ke hawa nafsu dan seksualnya saja. Ya Allah. Ini maaf. Tadi Mbak bilang hawa nafsu dan juga seksual. Nih maaf Mbak sebelumnya ini gimana ya? Mbak mau jawab yang nggak masalah, tapi kalau bisa dijawab. Ya, bukan berarti mempermalukan. Kita takut kedepannya semakin banyak lagi korban. Mbak pernah nggak disentuh dilecehkan lah gitu? Semua para santri pasti pernah dari awal sih. Berarti benar informasi yang Devina. Ustadz siapa yang ngomong? Ustadz yang ngasih informasi kita? Sofian. Ustadz Sofian bilang itu dia dapat informasi dari sahabatnya itu yang pernah ngajar di sini. Ya informasinya seperti itu. Mas Rik. Jadi berarti memang ada sedikit pelecehan seksual di sini. Tapi Mbak, itu kan ya gimana ya, sepolos-polosnya manusia di zaman sekarang. Nggak mungkin dia nggak memahami apa tuh bahayanya dari hal seperti itu kan gitu. Apalagi kalau misalkan wanita nih ya, kalau sudah diambil perawanannya tadi gitu, itu siapa sih laki yang mau menerima kan gitu ya, bahasanya tuh, bahasa kasarnya. Untuk pertama kali Mbak itu disuruh melakukan itu ini secara logika ya. Ya. Mbak apakah nggak ada penolakan atau gimana gitu? Penolakan itu sudah pernah. Cuman ketika kita tidak melayani dan kita membantah perintah dari beliau, kita tersiksa dan kita kesakitan. Dan salah satu santri juga pernah ada yang sampai keguguran waktu itu. Astagfirullah. Maksudnya keguguran dia sempat hamil atau Ya, iyalah. Iya, Iya, sempat hamil. Itu kok itu namanya, apalagi ini kan masih usia SMA, ini umurnya kan 16 tuh ya, pasti itu menjerit tuh saat kesakitan banget. Enggak, maksudnya gini loh. Mau menangis lah, kita jangan bercanda, kasihan Mbak. Jadi maksudnya gini Yazizah, loh, Mas Ri. mau neteskan air mata. Maksudnya kasihan. ini itu sama Ustadz
itu atau sama memang ada cowok-cowok dari teman-teman Mbak yang nyantri di sini? Maksudnya apa memang apa namanya? Sama berhubungan sama cowok lain, sama cowoknya gitu kan? Ya, Atau enggak. sama ustadz tadi? Ya sama ustadznya lah Hanya pasti. sama ustadznya saja. Sama ustadznya saya. Kenapa sampean nggak berontak, Mbak, gitu loh. Sampean kan orangnya kayaknya di sini juga selain cerdas, kritis kan sampean juga pemberani sepertinya. Kenapa sampean nggak berontak atau kabur? Kenapa? Jangan-jangan sampean menikmati. Tidak. Jujur. Banyak pengancaman di sini. Mbak pernah pengancaman nih. Oh, Kan itu pengancaman. ngelakuinnya tuh nggak sekali 2 kali. Dan untuk kelanjutannya, apakah Mbak ibarat misalnya nih, Ajija masuk ruangan Ustadz, itu udah feeling, pasti duk aku mau di iniin sama Ustadz nih. Ya sudah sih. Cuman lebih ketakut. Tapi ketika kita membantah, kita yang tersiksa dan kita yang kesakitan. Mungkin karena Kesakitan itu dalam bentuk apa? Kesakitan karena diperlakukan seperti itu atau kesakitan ada serangan makhluk gaib? Kayak itu. Iya kayak malu gaib gitu. Jadi kayak dada sesak, Kalau nggak menuruti ya. nafas iya. Berarti sama dengan Devina kemarin itu, iya, dia yang mau jadi membocorkan. gini Mbak, itu yang masalah pelajaran untuk penarikan korin-korin itu maksudnya gimana? Itu kurasa memang untuk Jadi mengikat untuk mereka mengikat ini ya? sukmanya biar bisa dikendalikan seperti itu. Jadi setiap santriwati di sini itu sukmanya diambil semua Biar bisa dikuasai dia. dengan berkedok apa itu untuk pemanggilan korin. Padahal kalau kita berniat jelek ya atau kita mau nyantet kepada seseorang, kita memang media rambut sama kuku itu sangat mudah sekali kita mengendalikan. Andaikan kukunya sampean sama rambutnya sampean ada di tangan saya mudah sekali mengendalikan sampean gitu loh. Bahkan sampean tak bikin tergila-gila sama saya pun bisa. itu seperti gendam ya. Nah, seperti Bisa pelet seperti kekuatannya itu. Seperti pelet gendam. Jadi sekarang ini sampean dengan teman-teman yang sama itu seperti boneka, Mbak. Boneka hidup yang apa itu boneka hidup yang dikendalikan Sama oleh dalang. Kodrat. Ustadz Jadi, Kodrat Kodrat di itu sini. dalang ya? Dalangnya Ustadz Kodrat. Jadi apapun yang diinginkan Ustadz Kodrat harus sampean lakukan. Kalau sampean nggak melakukan itu, sampean akan ya seperti sampean tadi merasakan sakit sesak atau sakit perut seperti itu. Nah sekarang kalau menurut saya ini ya mending sampean keluar saja dari sini, ajak teman-teman sampean gitu loh. Kalau boleh jujur Mbak itu ada niat enggak untuk keluar dari sini? Ada niatan, cuman kita aksesnya buat keluar nggak ada. Nggak Akses ada, keluar Mbak. nggak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, tapi ini kita udah dari sini, ayo jangan takut, kita sama-sama keluar dari sini. Masa amin enggak? Gini Ustadz, apa namanya, dari raut wajahnya dia tuh kayaknya ketakutan, tertekan. Dia ibarat mau ngelakuin, sebenarnya dia ada niat saya rasanya, cuma dia tuh mikirnya tuh mikir panjang gitu. Dia takut di diri dia nanti, karena dia merasakan. Kita juga nggak bisa bilang kamu harus gini nggak, karena dia merasakan rasa sakit itu. Secara logika, wanita mana sih yang mau berkali-kali diajak berhubungan kan gitu? Secara logis seperti itu. Apa memang berkali-kali Mbak santrinya? Apa memang cukup satu kali itu aja kemudian nggak disentuh lagi sama Ustadz Kodrat itu? Enggak sih. Jadi ketika beliaunya lagi membutuhkan kebutuhan yang seperti itu, Ya berarti berkali-kali. jadi kita harus mengertinya gitu. Bener. Jadi sampai salah satu santri yang kemarin yang keguguran itu ada juga yang meninggal karena tidak kuat merasakan sakitnya. Ya Allah. Makanya kami para santri di sini juga takut. Mau melangkah apapun kita takut juga. Terus Jadi- semalam itu Mbak katanya ada ini siapa mertuanya Ustadz Kodrat, si siapa? Sarifudin. Saifuddin itu Pernah ke sini nggak? Pernah ke sini. Ya. Pernah tahu nggak? Pernah ketemu nggak? Sudah, cuman beliaunya sekarang disembunyikan oleh Ustadz Kodrat. Disembunyikan. Pernah ketemu. Berarti kalau Ustadz Sarifudin itu tidak terlibat Mbak dalam hal ini? Tidak. Kejahatan lah sini, enggak ya? Tidak, karena awal masuk dulu tidak seperti ini. Berarti mbaknya tadi bilangnya awal dulu masuk nggak pernah seperti ini. Berarti mbak dulu pernah ngerasain waktu pondok ini masih di bawah Aman-aman naungan saja. si siapa? Sarifudin. Iya. Pernah merasakan?
pernah. Itu hanya beberapa bulan saja. Gitu. Amit Singu nih ya, ini pandangan batin saya sepertinya seperti ini Kang apa Mas Ri. Apa? Ini Jelas lah. Ustadz Kodrat katanya menantu dari Kiai Saifuddin. Waktu masa Saifuddin ini tidak seperti ini. Jadi ini sepertinya, ini prediksi saya ini, sepertinya ini Ustadz Kodrat ini ingin menguasai pondok ini. Aku seperti ada firasat ke situ, tapi ini kira-kira aja gitu. Pastinya Perasaannya iya, seperti kalau itu kayaknya. tadi menurut keterangannya Mbak Aziza itu Ustadz Syarifuddin disembunyikan ya Mbak ya. Disembunyikan lagi. Disembunyikan. Itu dia bangga tuh. Ini siap-siap aja nih. Kalau misalkan dia, apalagi ini kan dia tuh udah mesti ada rasa senang dengan Gus Idris, rasa nggak senang gitu kan. Saya sudah punya niatan, siapapun yang berani menyentuh Gus Idris akan berhadapan sama saya. Itu udah saya tanamkan, Ustaz. Gitu Karena ya? kan saya banyak jasa Gus itu bersama saya. Ya, ini kan ini adalah kasus mungkin yang pertama setelah Anda menyatakan untuk bertobat kan, sampean Iya. berdua ini. Iya. Ya sekarang ini Saya buktinya siap, lah. Kita siap Buktikan. untuk menelusurkan. Siapapun yang ingin menyentuh Gus Idris maka Mas Resi maju ke depan. Ya dah. Kami gitu duluan ya. siap maju. Jadi Baju besi. Mbak, sekarang gini Mbak, kalau menurut Mbak inilah, kalau seandainya lah kami bawa ini Mbaknya tanpa tahu mereka, Mbak itu mau nggak? Tidak mau. Kenapa Mbak nggak mau, Mbak? Hah? Mungkin dia mikirkan teman-temannya juga. Kamera ke arahkan Mbak ini. Mukanya macam gimana? Ya sedih lah Bang Rey, mau nangis gitu. Mbak gini Mas, gini saudara. Dibilang sedih, Mm-mm. dia tuh kan nggak menetes air matanya. Mm-mm. Tapi dia tuh macam ada kayak dia tuh pengen ngomong, Mm-mm. tapi dia takut karena rasa sakit yang dirasakan tadi itu sakit banget itu loh. Sakit saat. Iya iya. Berarti iya, gede. iya. Berarti gede. Ngomong apa? Jangan gitulah, kasihan Mbaknya tekanan ini. batinnya tuh besar Ustaz. Maksudnya gede itu Tekanan Tekan batinnya. batinnya. gitu. Jangan lah. Ustaz gini kok Ustaz. Gini Mbak ya, Mbak tuh nggak usah gimana ya, namanya juga manusia tuh Mbak ya. Semua adanya penyakit di tubuh itu terletak di dalam hati kita ini. Jadi ketika hati kita tuh nggak enak, maka peredaran darah tuh nggak seimbang. Yang ada Mbak sakit. Bisa jadi ini Mbak ini saya rasakan kan. Mbak itu memiliki rasa sakit itu akibat peredaran darah yang nggak lancar. Karena apa, rasa ketakutan yang berlebihan. Jadi Mbak hilangkan aja. Mbak banyak istighfar, banyak sholawat. Makanya kita dianjurkan sholawat dan juga istighfar. Dan yang terpenting di sini ya Mbak ya, Mbak jangan pernah takut. Apa itu, insya Allah kami selalu membackup gitu loh. Kalau ada apa-apa, sampean hubungin ke kita kalau ada informasi penting, terutama tentang keberadaannya Pak Syarifuddin, ya. Nanti insya Allah kami akan selalu ada di sekitar pondok sini. Nanti apa sampean pura-pura beli apalah keluar sebentar gitu ya. Nanti insya Allah kami akan datang itu. Baik Bang Rey, karena ini kasihan juga Mbaknya mungkin udah capek juga ya, biar istirahat, biar dia kembali lagi ke pondoknya tidak apa-apa, tapi untuk memata-matai gerak-gerik siapa namanya? Si Kodrat, Ustaz Kodrat. Kita tutup dengan sholawat Kita di biar sini, tenang kita di hatinya. sini, kita di sini Mbak ya. Nanti sholawat ya. Ayo, kita tutup dengan sholawat Mbak Rey. Ayo. Sholawat Ustaz ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadha jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita tutup aja ya? Kira-kira ini satu lagi kita tanya lagi sama dia ini. Apa? Kira-kira dia kan ini kan paling senior, Senior, kita bilang kan ketua dia. Kira-kira sedikit banyak kan pasti Mbak ini kan tahu ini loh keberadaan
Ustaz Saifuddin tadi. Coba tanya aja. Ustaz Saifuddin tadi, maksudnya Mbak tahu nggak posisi keberadaan dia itu di mana? Entah disembunyi sama si Ustaz Kodrat atau memang dia di rumahnya sendiri gitu. Beliau disembunyikan oleh Ustadz Kodrat dan jauh dari sini. Berarti Amen nggak tahu ya Mbak ya tempat pastinya. Pastinya. Jadi Nggak tahu. Tidak tahu pastinya, Nggak tahu cuman pastinya. setahu saya beliau sekarang di Pasung. Ya Allah Akbar. Berarti kita nanti ini ya Mbak siapa? Mbak Aziza nanti cobalah selidikilah ya. Selidiki juga siapa tahu nanti ada informasi penting dan akurat di mana tempatnya Ustadz Sarifuddin. Karena sangat penting sekali Mbak kita menemukan Kiai Sarifuddin. Benar, Beliau juga kunci, berarti beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh menantunya ini. Itu. Berarti dulu bagus ini pondoknya ini. Ya, bagus Semenjak dulu masih si dibawa. Kodrat ini yang bawa. Berarti si Kodrat ini merebut secara paksa dari Sarifuddin. Dukun ini bukan Ustadz. Makanya. Ajaran Islam. Bagaimana menurut saja intinya kan kita sudah mengetahui selebut di sini. Kita kadang menjaga dia, takutnya nanti si Kodrat itu ada rasa kecurigaan berlebihan sama dia, kasihan juga. Itu yang kita tutup aja tuh. Betul lah ya. Baik sahabat ya, sahabat gift semuanya, saya Al Fakir Kang Fajar, Master Arya dan Mr. Ray. Mohon pamit undur diri. Ambil sisi positif dari tayangan ini, buang sisi negatifnya. Selalu istiqomahkan sholawat dan istighfar. Insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.